nggak bisa dinyalakan. Ini dipinjit tombol ini juga, ini nggak mau hidup, ngeblank sama sekali. Nah, ini kasusnya biasanya di pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara memperbaiki laptop yang mati total. Kata pemiliknya ini baru beli beberapa bulan, tapi mati, tidak bisa dihidupkan sama sekali, mati total. Dipijit tombol powernya itu nggak hidup. Sebenarnya ini kasusnya kasus yang sering terjadi, jadi jangan dulu dibawa ke servis. Kita lakukan pengecekan dulu sebelum ke servis. Biasanya masalahnya itu di baterai ini. Baterainya itu drop, tidak bisa mengangkat si laptop. Jadi powernya itu kurang untuk mengangkat si laptop ini untuk hidup. Nah, kita coba aja lihat. Ini masih baru banget, ini belum dibuka. Ini segel-segel masih segel ini touchscreen juga belum dibuka. Di layarnya juga masih ada plastiknya, tapi nggak bisa dinyalakan. Ini dipinjit tombol ini juga, ini nggak mau hidup, ngeblank sama sekali. Nah, ini kasusnya biasanya di baterai. Jadi solusinya gampang sebenarnya. Kalau ini laptop masih bagus, karena memang masih bagus karena baru, tapi karena ketidaktahuan pemilik, jadi ini dianggapnya rusak. Padahal ini biasanya cuma baterai. Nah, kita ini cara menyalakannya ini cukup dengan kita mengecas dengan casannya. Kita colokkan casannya ke tempatnya. Nah, setelah itu kita coba pijit ini, nyalakan. Ini pasti hidup. Kalau si mainboard normal atau si laptop normal, ini dipencet powernya pasti hidup. Kita coba. Kita arahkan ke layar. Nah, kita coba nyalakan. Pijit tombol. Nah, tuh ternyata hidup. Kita lihat perkembangannya. Nah, itu dia muncul Acer Explore Beyond. Nah, berjalan normal, baik. Berarti ini benar-benar baterainya ngedrop. Jadi jangan biarkan si baterai itu, laptop itu dibiarkan. Misalkan kalau mau nyimpen laptop itu, jangan lihat dulu baterai, kondisi baterai. Lihat level atau persentase baterai. Jadi usahakan kalau mau nyimpen laptop lama itu full. Jadi jangan dibiarkan sekarat gitu. Si baterainya 10% ke bawah. Karena ketika dia terlalu lama nggak dipakai, ketika dinyalakan baterai kosong, itu otomatis mati, tidak akan bisa dinyalakan. Ini kesalahan yang sering terjadi, kesalahan sepele, bukan hanya untuk laptop, tapi untuk perangkat-perangkat yang menggunakan baterai yang dicas gitu. Jadi kalau terlalu lama nggak digunakan, standby terus, si baterai tetap ada sirkulasi daya gitu, walaupun kecil, tapi lama-kelamaan kalau terlalu lama itu tetap akan menguras baterai dan baterai habis kosong. Nah, begitu pemirsa. Mudah, rata-rata sih orang-orang itu suka panik sendiri. Jadi kalau ada masalah serupa seperti ini, jangan dulu dibawa ke servis. Coba sendiri di rumah, cara seperti tadi yang saya lakukan. Kalau dipijit tetap nggak bisa nyala, udah dicolokkan seperti ini, kita harus curigai dulu si chargernya, ada tegangan atau enggak. Nah, ada tegangan atau enggak, kita harus menggunakan voltmeter. Jadi kita menggunakan voltmeter atau ampermeter dengan mengetes ini tegangannya ada enggak. Kalau ada, bagus, berarti yang bermasalah si laptopnya. Jadi walaupun udah dicolok, misalkan dipijit tetap nggak nyala, itu ada kerusakan di internalnya, di hardware biasanya. Langkah utamanya jangan dulu dibawa ke servis. Biasanya kalau baterainya bisa cabut dulu, biarkan beberapa menit. Kita pencet tombol ini, tombol power, beberapa menit. Terus kita masukkan lagi si baterainya, masukkan cas, tunggu beberapa menit.
kita pencet tombol powernya. Kalau beruntung nyala, pasti nyala seperti ini. Kalau tidak beruntung itu biasanya ada di hardware. Kemungkinan besar banyak sih, bisa dari RAM, bisa dari prosesor, bisa juga dari power, bisa juga dari mainboard, bisa juga dari VGA. Banyak sih kemungkinan, banyak. Kalau mati total itu kemungkinan banyak. Jelas kalau mati total nggak bisa muncul sama sekali, tapi kalau misalkan muncul cuma tampil BIOSnya aja, berarti si hardware itu normal. Yang penting di layar itu muncul ada tulisan misalkan Acer atau Asus atau apapun, itu berarti si hardware normal. Yang masalah biasanya nggak bisa loading, itu stuck di situ. Yang masalah itu biasanya operating systemnya atau Windows-nya, atau bisa juga hard disk-nya yang rusak. Karena hard disk rusak otomatis mempengaruhi operating systemnya gitu. Ya otomatis nggak bisa loading, nggak bisa kebuka Windows-nya. Nah, mungkin sekian tips kali ini memperbaiki laptop. Sederhana, simple, tapi ini manjur. Mungkin sekian, semoga bermanfaat.